Halo YouTube, kali ini kita akan buat tutorial tentang Darktable. Setelah saya lihat-lihat mulai dari view sama ada juga komentar tentang Darktable ini, saya memutuskan buat tutorialnya. Kita akan develop dari awal, dari raw awal sampai finish. Langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya pertama kita remove dulu ya. Ini tampilan Darktable di bagian like table-nya. Pertama kita import dulu file yang akan diedit. Di sini saya mau ngedit mouse yang ini aja. Kalian tinggal klik 2 kali atau bisa klik dulu fotonya langsung ke Darkroom. Ini tampilan awalnya. Kalian harus samakan dulu nih. Kayak apa ya? Bentar. Versi Darktable-nya terutama pertama versi Darktable-nya. Di sini saya menggunakan versi 5.2.1. Terus modul sama settingan color input. Nah, input profile-nya standar color metric, working profile-nya linear 2020 RGB, gamut clipping off. Kalau untuk outputnya di sRGB. Yang kurang dari ini berarti lihat dari targetnya berarti cahaya masuk ke modul base. Nah, ini modul yang aktif, ini modul base. Biasanya kalau saya naikin cahaya itu dari raw black white point kalau misalkan foto yang diedit dalam bentuk raw ya. Caranya di white point, di bagian white point kita turunin. Misalkan segini cukup atau kurang, ini aja. Terus di exposure sama untuk cahaya. Enaknya di Darktable itu hampir setiap modul bisa di masking ya. Kita buat masking untuk apa namanya, vignette. Kita masking dulu, bikin draw mask di sini saja. Nah, di petunjuk di bagian atasnya ini ada kan feather mode, shift klik. Jadi feathernya kecil. Tampilin dulu ini. Kalau misalkan mau rotate berarti CTRL drag. Rotate sini. Kalau misalkan merubah size-nya tinggal scroll aja, digedein plus feathernya atau sisinya ya, feather size, shift scroll, tekan aja CTRL scroll buat opacity-nya. Kita matiin lagi maskingnya, tampilan maskingnya. Kita zoom. Nah, di sini kan ada noise ya. Nah, noise ini bisa hilang dengan modul, kalian search aja di sini denoise. Nah, denoise profile. Denoise profile. Kalau masih kurang bisa ditambah surface blur.
kalian enaknya yang mana aja, semuanya pakai, misalkan kalau semuanya pakai langsung mulus. Ini untuk denoise. Nah, kalau misalkan ada yang overexposure, saya biasanya menggunakan modul filmic. Filmicnya aktifin, cahaya-cahaya di cahaya-cahaya yang itu pasti akan berkurang. Tapi kalian juga bisa di custom nih filmic ini. Aktifin dulu threshold, kan ada cahaya-cahaya yang akan dia filter, biasanya ke gray. Kalau biasanya kan warna putih ya, ditarik ke gray. Terus ada bloom, reconstruct. Kalau bloom cenderung ngeblur ya. Tapi kalau misalkan ke reconstruct ada kayak teksturnya gitu, struktur tekstur. Sekarang ke white balance atau di color calibration. Kalau lihat dari ini lebih banyak warna merah, agak ke kuning-kuningan. Sebenarnya sih ini tergantung kita ya, tergantung kitanya mau gimana. Kalau mau seimbang, kalian bisa naikin temperaturnya. Oh, kurang temperatur. Ini merahnya nambah, temperaturnya dikurangi ya. Nah, kenapa gak di white balance? Kita coba white balance tuh. Kalau soalnya white balance nya dipakai 2 kali, sama-sama fungsinya. Kalau misalkan mau di white balance, yang color calibration harus dinonaktifkan. Kalau mau di color calibration yang ini gak perlu dinonaktifkan, cukup reset saja. Color calibration kan udah lumayan bagus ya. Kita lihat di sini modul yang aktif, show only active modul, jadi yang aktif dipakai. Highlight ya, kita matiin aja. Nah, pastiin saat impor file dari sini ke sini, lihat juga sigmoid itu aktif apa enggak. Secara default harusnya aktif sih, soalnya kalau nggak aktif nanti nggak, gimana ya, kayak nggak sesuai mata aja. Tapi kalau mau dinonaktifkan juga gak apa-apa, harusnya aktif sih. Terus kita ke kontras, lokal kontras, masih ada. Sama dari sini juga bisa nih. Kalau kita tambah modul exposure buat nambah black level. Keseluruhan fotonya, bukan saat di masking. Kita tambah black levelnya.
Kalau ini karena di masking, jadi di area itu saja yang aktifnya. Kalian ngerti lah pasti kalau yang udah pro, apalagi yang udah pro. Terus size ditambah. Kalau mau najamin, kalian cari aja sharpen. Kalau masih ada working berarti lagi radiusnya tambah, maunya bisa ditambah, itu aja. Tapi saya nggak terlalu sih, nggak terlalu pakai itu. Terus apalagi nih, kalau misalkan mau merubah warna merah di sini mau dirubah ke sini, chroma-nya misalkan mau nya tarik ke arah apa ya, oranye kali. Oke, ada lagi ya, kayaknya dah cukup deh. Nah, ini color balance, misalkan shadownya kita apa, hitam di ke biru apa ke oranye ya, shadownya kita rubah ke misalkan ke ini apa nih, magenta ya. Ini buat shadow, highlightnya tambah ya. Power tuh keseluruhan kayaknya. Power global. Highlight itu yang di depan ya, yang ada di depan. Kalau misalkan shadow di area gelap biasanya. Shadow pasti bayangan di area bayangan. Kalau misalkan yang ini di keseluruhannya. Misalkan rubah keseluruhan, area depan, belakang. Kalau kalian mau reset tinggal klik 2 kali. Ini juga kita klik 2 kali. Balance apalagi ya, exposure. Color balance kayaknya enak. Color balance pakai yang gradient. Shadownya kita rubah. Udah enak ini. Sekali lagi ini tergantung selera kalian ya, enaknya mau apa. Tapi kalau misalkan, oh ya, sekalian diekspor aja ini. Kalau mau ekspor
kalian ke like table, terus kalian scroll ke bawah. Nah, ini ntar kemana harus kalian ingat filenya di mana. Ini simpan filenya ini. Terus kualitasnya juga, kalau saya di 99, biasanya pasti lebih besar filenya. Ini diekspor ke JPEG 8 bit. Upscaling no, high quality resampling no, profile image setting kalau mau dirubah boleh. Kalian bisa start export. Nah, kalau udah pasti ada di sini. Darktable. Kalian bisa lihat identik sekali ya hasil ekspor. Beda dikit kayaknya ya. Harusnya ini beda dikit, bentar. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan komentar. Apalagi ada unek-unek, kalau misalkan ada yang nggak tahu, saya juga sih nggak pro ya, semuanya saya cari di YouTube. Jangan lupa share, like, subscribe. Kalau misalkan kalian mau tutorial di luar Darktable, misalkan saya kan biasanya suka pakai Inkscape, pakai DaVinci Resolve buat edit video, Darktable buat ngedit foto. Nah, seputaran itu aja. Terus troubleshooting biasanya saya juga bisa tapi tetap cari ke tempat lain, misalkan ke Google kayak gitu. Kalian bisa komen aja ya.